naik mobil sampai di jembatan 3, mobil itu nggak ada masalah. Pas di tengah-tengah jembatan, tiba-tiba mobil itu mati, gasnya nggak ada. Saya bilang, "Mang, mobilnya kok mati?" Udah. Hari Senin saya datang, nyampe ke rumahnya. Si Mang Isa itu udah nggak ada, Bang. Dia meninggal dengan kondisi memuluk bantal guling. Akhirnya sama si Pak Uji itu diambil tuh bantal guling tuh. Di dalam bantal guling tuh isinya duit semua, Bang. Si Abbas ini teriak minta tolong. Tolong. Nah, saya bangun, pas saya bangun lihat itu kaki si Abbas itu udah ada yang narik. Saya pegangin tangan si Abbas itu sambil saya lihat si Pak Uji udah nggak ada malam itu. Bahkan sampai detik ini saya tidak pernah tahu nasib si Pak Uji itu ada di mana, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping gue ini udah ada Bang Rahmat. Gimana nih kabar ya Bang Rahmat? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Rahmat nih gitu kan ya. Nah, sebelum Bang Rahmat menceritakan pengalaman ini ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak banget ini Bang Rahmat. Udah meluangkan waktunya lagi datang ke sini. Iya gitu Bang, kan, pas kebetulan. Pas kebetulan deket sini ya. Iya betul. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalaman Bang Rahmat, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Siap. Gitu kan ya. Iya Bang. Nah, Bang Rahmat ini udah 3 kali ini. 3 Bang. Nah, yang pertama itu proyek pembangunan jalan Tanjakan Daeng. Tanjakan Daeng tuh yang terkenal tuh sampai sekarang tuh ternyata banyak komentar itu Bang. Ya itu saya tahu tuh Tanjakan Daeng. Oh Tanjakan itu Daeng. sampai sekarang itu Bang, makan korban terus tuh. Iya pantasan kok. Oh ternyata emang bener nih gitu kan ya, Tanjakan Daeng sampai sekarang masih kental gitu. Yang kedua itu kisah supir angkotnya ya, lewatin situ juga banyak komentar juga tuh tentang tanjakan itu. Tanjakan itu udah sampai sekarang Bang. Sampai sekarang ya. Oke, yang ketiga nih atau pada video kali ini Bang Rahmat pengen ceritain ke teman-teman semua tentang pengalamannya nyari nomor togel. Iya Bang. Oh, pas masih di sana berarti? Masih di Batam tuh. Batam Bang. itu yang nggak waktunya nggak jauh dari kejadian kemarin sebenarnya. Gak jauh dari kejadian kemarin dan sampai kok pesugihan tuh. Wah, kalau diceritakan panjang Bang. Panjang ya. Wah, nih menarik nih gitu ya teman-teman semua. Tapi itu masa kelam, setiap orang pasti mempunyai masa kelam ya kan. Iya, Dimana masa kelam itu dijadikan sebuah pembelajaran untuk ke depannya gitu kan ya. Oke, mungkin tahan dulu kali ya Bang Rahmat nih cerita ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Rahmat, silakan kopinya. Alhamdulillah. Udah siap Bang ya? Siap Bang. Oke, langsung aja kita sikat. Mulanya
kejadian sore itu saya lagi di rumah tuh bang, lagi di rumah datang si Pak Uji, ya, ngobrol-ngobrol, pada intinya ya ngajak cari duit gede dengan cara pintas. Saya bilang gimana Ji cari duit gede, kita cari nomor. Memang pada saat itu lagi rame-ramenya nomor bang, togel. Harus tanya si Pak Uji, kita nyari nomor togel berani nggak? Ya berani aja, saya bilang kalau ada temennya. Ya udah kita nyari. Udah tuh bang, jadi cerita itu dia bilang nyari, kita persiapkan semuanya. Karena kalau nyari togel itu ya sajennya harus disiapkan tuh. Jadi kita cari dulu nih semua sajennya. Sajen itu macam-macam bang. Jadi kembang 7 rupa, hio, kadang juga ada juga kemenyan putih, terus minyak duyung yang buat orang meninggal itu. Iya. Pokoknya segala macam yang memang pada dasarnya itu berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Setelah ini selesai semua disiapkan, nunggu sampai hari Kamis malam Jumat berangkat. Itu berdua bang sama si Lombok, si Pak Uji, saya panggilnya Lombok. Udah mat jalan, karena waktu itu saya masih bawa angkot, jalan sampai di arah Sagulung Tanjung Uncang. Kita belok ke bukit, ada perbukitan daerah Sagulung Tanjung Uncang, jalan agak ke dalam. Di situ tuh ada satu makam. Tapi waktu kita datang ke situ, jadi sisa-sisa orang cari nomor tuh ada di situ, kayak dupanya segala macam tuh ada. Saya bilang, Ji, ini udah ditempatin orang. Rezeki mah masing-masing orang-orang kita. Udah malam itu jam 9 tuh kita tunggu sampai jam 12, barulah jam 12 tuh ritual itu dilakukan. Karena si Pak Uji yang lebih ngerti ritualnya itu. Yang masih udah dibakar itu 2 batang hio tuh bang, 2 batang hio dibakar. Dupa juga dibakar juga. Udah dia bakar hio, bakar dupa, kasih kemenyan. Tadi dia baca-baca apa, saya nggak tahu. Saya duduk si Pak Uji di depan nih di makam ini, saya duduk di belakang. Posisi dia di depan, saya duduk di belakang. Lagi asik-asik duduk, seperti ada orang lempar, pak, gitu. Si Pak Uji mah nggak kaget. Terus saya waktu itu saya berada di belakang si Pak Uji kaget, karena ada suara lemparan, terus ada suara perempuan, tapi suaranya itu keliling gitu bang, kayak muter gitu. Setelah saya diam aja kan, Ji, tangan si Pak Uji ini gini, gitu, nggak kasih kode, jangan banyak ngomong gini. Terus dia baca, udah dia baca hilang tuh, semua gangguan tuh hilang. Tidurlah bang, kita tuh berdua di makam itu tuh. Kita tuh nggak tahu itu makam siapa. Pak Uji sama saya itu tidur, tapi tidurnya itu saya di arah kaki, si Pak Uji di arah kepala. Tidurnya itu. Dalam tidur itu saya masih ingat, saya mimpi dorong mobil hitam, jeep hitam, nomornya 2147. 2147 nomornya itu. Sampai pagi, jadi udah kelar tuh. Ditanya, kamu mimpi apa Mat? Saya bilang, saya mimpi dorong mobil, tapi plat nomornya itu 2147. Oh ya udah, dah cerita tuh. Jadi kan kalau nomor itu bang, bukaan itu Rabu, Sabtu, Minggu. Itu kan saya malam Jumat, hari Jumat, Sabtu saya pasang, Rabu saya pasang, Minggu saya pasang, Rabu saya pasang, nggak keluar. 2147 itu nggak keluar? Nggak keluar. Baru masuk putaran minggu selanjutnya, nomor itu baru keluar. Tapi nomor itu keluar di hadiah paling bawah, hadiah hiburan. Jadi hadiah nomor 5, karena kan ada tingkatannya, hadiah 1, hadiah 2, hadiah 3, 4, 5.
Jadi kalau ada nomor 5 itu ke 1000 cuma 125 dapatnya. Karena memang sebenarnya Bang, kalau kita cari togel orang 2 orang 3 itu Bang, nggak boleh kita ngasih tahu itu nomor itu. Itu entah aturan dari mana saya nggak tahu. Rahasia gitu ya. Jadi udah, makanya si Pak Uji tuh nggak ngasih tahu kalau nomor dia tuh mimpi nomor berapa. Udah saya pikir walaupun nggak banyak tapi inilah memang segini. Jadi ya saat itu saya masih 10.000 kali 125 lah Bang sekitar. Gak lama tuh si Pak Uji itu datang karena memang biasa di situ di ruko itu biasa duduk di situ. Datang si Pak Uji itu langsung dia ke kasir. Uangnya itu dimasukin ada kantong plastik Bang si Pak Uji itu. Banyak dong. Saya nggak tahu itu uang si Pak Uji itu berapa. Dimasukin kantong plastik, udah gitu dia duduk. Ini buat setoran mobil kamu kan, saya masih bawa angkot. Ini buat setoran mobil kamu, udah. Dari situ tuh udah si Pak Uji itu ikut jalan, udah jalan. Jalan ke salah satu tempat yang memang tidak harus diceritakan, yang jelas sudah tempat nggak beres lah itu Bang. Uang itu 3 hari itu nggak pulang si Pak Uji itu di situ. Saya nganter si Pak Uji itu di situ udah 3 hari itu nggak pulang. Udah cerita itu selesai lah istilahnya. Uang si Pak Uji itu 3 hari itu nggak pulang. 2 minggu kemudian si Pak Uji itu datang Bang. Kali ini dia datang bawa teman namanya si Pak Isa. Nih si Pak Uji ini datang bawa teman si Pak Isa. Ngobrol kalau ada rencana mau cari nomor. Tapi cari nomor di tempat yang memang betul-betul tempat itu terbilang sangat angker Bang. Di mana? Kampung Vietnam. Saya tahu Kampung Vietnam itu Bang. Karena dulu itu pernah ada salah satu stasiun TV, acara UKA. Itu ngambil syuting di situ. Di perkampungan Vietnam itu. Udah tuh, saya bilang, Ji, kalau semuanya aku yang harus nanggung, aku nggak bisa. Udah bagi rata aja. Bagi rata itu Bang, 3 orang. Kumpulkan duit 3 orang, beli semua perlengkapan, beli semua kebutuhan. Karena kebutuhan itu bukan hanya sekedar sajen. Kita tuh di sana juga harus ngerokok, harus ngopi, kan yuk. Udah. Malam Jumat, udah siap itu malam Jumat, berangkat. Waktu itu masih di Batu Aji, berangkat ke arah Barelang. Sampai di jembatan 4, belok kiri, ada gerbang masuk itu udah hutan, kayak hutan Bang, besar-besar. Pohonnya besar, gede-gede lah pohonnya. Itu perkampungan Vietnam itu ada seperti barak panjang. Jadi kayak rumah gitu panjang. Itu kosong dah. Di situlah saya sama si Pak Uji sama si Mang Isa itu duduk. Cari info itu. Cari nomor itu. Jadi itu yang kedua ini. Kita ini duduk bertiga nih Bang. Kita duduk bertiga. Tapi saling memunggungi. Kita saling memunggungi, posisi saling memunggungi. Terus kita itu seperti di lingkaran itu kita dipasang lilin merah. Apa yang pernah saya tonton di acara TV UKA itu tuh nggak jauh beda Bang. Kan di situ tuh seperti ada barang-barang nggak terpakai kan, macam-macam barang nggak terpakai itu ada. Satu benda itu seperti dilemparkan Bang, kayak kursi itu dilemparkan. Wah. Terus suara anak-anak main itu, kayak anak-anak main lari-lari itu, suara telapak kaki lari-lari itu tuh kedengaran semua tuh. Oh kami tuh orang 3 itu udah saling memunggungi duduk itu. Jadi udah suara kaki lewat pak. Jadi suara jejak kaki lah Bang, gimana jejak kaki. Terakhir mungkin sekitar jam 2-an. Kan kalau ke tempat gelap kita pasang lilin kan, kalau misalnya ada sesuatu kan membayang gitu Bang. Ada bayangannya. Nah itu di tembok itu ada bayangannya tuh. Kayak gimana, dia nggak besar. Dia kecil. Si kakinya ada tapi si perutnya kecil. Perutnya itu kecil. Ini kaki nih, tapi perut itu kecil. Oh, cuma panjang dia.
gini nih. Cuman ya mungkin itulah wujudnya seperti itu. Saya lihat dari bayangan tembok yang cahaya lilin ini. Dia tangannya gini. Ada suara apa? Geraman. Suara geraman itu ada. Tapi ya wujudnya cuma itu. Di sebelah sana itu ada ruang, ada bekas pintu bang, tapi udah nggak ada pintunya. Kan kayak kotak ini nih. Ini kan tembok nih, ada orang ngintip gini. Udah dia ngintip gini, balik lagi. Ngintip gini, dia balik lagi. Udah situ, si Mang Isa itu bilang, udah gak usah takut, tunggu nanti juga dia ngasih. Nah, nggak lama si Mang Isa itu ngomong kayak gitu bang. Kan ini bayangan ini kan tangannya kelihatan nih. Kayak ngasih kode tangannya tuh. Jadi gini, yang ini gini, kayak ngasih kode. Nah selesai itu bang, sampai selesai itu bayangan itu hilang setelah dia ngasih kode, bayangan itu hilang. Akhirnya kita pulang jam 2 karena sudah merasa tuh udah dapat kode dari penunggu itu, udah dapat kode dari penunggu kampung Vietnam itu. Akhirnya kita pulang. Udah semua diberesin, balik, keluar kita lagi dari perkampungan Vietnam, naik mobil sampai di jembatan 3, mobil itu nggak ada masalah. Pas di tengah-tengah jembatan, tiba-tiba mobil itu mati, gasnya nggak ada, diinjak mati udah. Pada posisi on, kunci itu tapi mati. Akhirnya saya bawa ke pinggir, saya bilang, Mang, mobilnya kok mati? Udah. Si Mang Isa, si Pak Uji udah turun. Tiba-tiba si Pak Uji ngambil rokok, bakar. Rokok itu langsung dia 2 batang bang. Dibakar, rokok itu 2 batang, ditaruh di jalan. Udah Mat, naik saya ke mobil, dihidupkan, hidup mobil itu. Nyala lagi tuh? Nyala lagi mobil itu, jalan. Dari jembatan 3 sap lewat jembatan 2, tapi ada sesuatu yang nggak aneh, yang merasa nggak wajar. Kan kita kalau bawa mobil ya bang, kalau misalnya muatan kita berat kan terasa, kan cuma supir yang bisa merasakan. Mobil ini kok berat, kita gas itu kayak ngeden itu, gituan. Wah saya bilang, ini ada yang nggak beres lagi Mang. Kenapa katanya? Ini mobilnya berat. Jadi udah gimana lah mobil berat ngeden kayak gitu. Ngelihat si Mang Isa itu ke belakang, ngikut dia kata. Wah saya kan nggak tahu, orang dia yang tahu. Ngikut dia Mat, siapa yang ngikut Mang? Enggak, dia ngikut, turun si Mang Isa tuh. Turun ke belakang, udah ke belakang, dia seperti ngobrol kayak gimana lah. Gak lama naik lagi si Mang Isa tuh. Jalan, udah hilang tuh. Jadi si yang tadi dirasakan berat itu normal lagi bang. Kan kita itu nggak tahu nih apa yang saya tanya. Tadi yang ikut siapa? Itu katanya si hitam. Yang ikut dia gak apa namanya? Kayak megangan di belakang gitu bang. Sosok hitam berbulu, dia kayak megangin mobil dari belakang. Kan terasa kalau mau beratnya itu. Habis pulang. Udah dipaksakan itu bang, paksakan kita gas sampai rumah. Sampai rumah istirahat tuh hari malam Jumat, hari Jumat istirahat. Siang itu kan yang dikasih itu masih kode ya bang. Akhirnya dipecah lah si kode itu, Nah inilah angka jadinya katanya. Ini angka jadinya, udah pasang aja ini. Itu memang angka jadinya tuh cuma itu, nggak ada lagi. Inilah angka jadinya. Dipasang itu, hari ini masang, hari Sabtu malam tuh siang masang, malam bukaan, keluar itu bang, angka itu. Tapi tidak 4 angka, yang keluarnya cuma 3 angka. Tapi kan kalau 3 angka, kalau urutan 1 ya kencang juga bang. Berapa dapatnya? Kalau 3 angka itu 1.900 bang. Kalau 3 angka itu, kalau 4 angka 2 juta itu.
Itu 3 angka, 900 tuh. Udah 9 juta tuh Bang, hari itu. Itu duit setan dimakan hantu bisa dibilang. Tuh duit 9 juta itu udah nggak jelas kemana larinya Bang. Itu saya dapat 9 juta itu. Pertama saya masang tuh dapat 9 juta itu. Wow, gagah nih orang itu. Cuma modal 10.000 dapat 9 juta. Dari mana dicari 9 juta? Apalagi si Mang Isa sama si Pauji Lombok, orang dia pejudi handal. Pejudi handal, orang masang dia nggak tanggung-tanggung Bang kalau dia masang. Berapa? 50, 100, 150 kalau dia nembak tuh. Wah. Itu dapatnya gede dong kalau keluar tuh ya. Ya sekarang aja ya? saya aja 10.000 9 juta tuh. Lah, entah mereka yang masang berapa? Puluhan juta ya. Puluhan juta tuh. Akhirnya sama si Mang Isa, karena si Mang Isa ini orang yang biasa ngutak-ngatik Bang. Orang yang biasa ngutak-ngatik angka. Akhirnya sama si Mang Isa ini ditunjukkan, inilah Mat yang harus kamu pasang. Ini angkanya. Saya waktu itu si Pak Uji, saya lihat tuh angka itu Bang. 3358 itu angka. Udah ini udah angka jadi nih, 3358 angka jadi. Besoknya hari Sabtu, ya namanya kita udah yakin nih ini angka jadi 3358, udah. Kita pasang 3358. Saya waktu itu saya pasang 20.000. Karena orang yang biasa masang togel itu nggak semua harus 4 angka Bang. 3358, 358, terus 58 kayak gitulah hitungannya. Bolak-balik lah ya. Oh ya. Nah, saya pasang nih 3358. 10.000. 358 10.000. Sama 58 10.000. Udah. Hari Sabtu tuh pagi. Karena kan ya bukan tuh pagi Bang. Asal ruko-ruko itu udah buka, orang udah apa? Nungguin ya. Udah duduk lah di meja itu. Orang tuh kan meja orang apa? Kedai kopi itu kan meja-meja. Setiap meja itu udah buku tafsir semua itu Bang. Orang itu di ngopi itu sambil ngode tuh. Sambil ngode tuh ngopi itu mereka tuh. Saya datang ke sana, saya pasang sesuai dengan apa yang ditunjukkan si Mang Isa. Ngobrol sama mereka yang di sana, selesai itu pulang. Kembali aktivitas narik, saya tunggu sampai maghrib, habis maghrib jam 7. Duduk kembali di kedai kopi itu. Itu jelas itu Bang, nomor itu keluar. 358-nya keluar, 58-nya keluar, tapi yang 4 angkanya nggak tembus. 3358, keluarnya 9358. Cuma depannya aja yang nggak masuk. Satu sisi saya bersyukur walau bagaimanapun ini duitnya bukan duit sedikit. Saya nggak tahu itu kabar si Pauji sama si Mang Isa. Yang jelas mereka pun tidak mungkin tidak mendapatkan hasil dari apa yang mereka kerjakan. Selesai itu, udah ketawa kami ketemu tuh orang bertiga itu Bang. Orang pegang duit masing-masing. Tapi ya itu, namanya manusia tidak akan pernah puas. Sampai si Mang Isa bilang gini, aku pingin nyari nomor sekali dapat banyak, kata si Mang. Aku pingin. Gimana caranya kita cari nomor tapi yang satu kali dapat itu hasilnya jelas. Karena kan bisa dibilang banyak Bang. Banyak tempat yang saya datangi nih. Banyak tempat yang saya datangi sampai akhirnya ada saudara si Lombok, orang situ asli, Melayu, orang nelayan, orang kampung Melayu, ngasih tahu kalau ada salah satu makam keramat yang berada di Pulau Kasu. Itu kalau orang Batam tahulah Pulau Kasu itu. Sampai cerita tuh si Lombok itu datang ngasih tahu. Akhirnya saya yang nggak tahu tuh saya dipanggil, dikasih tahu, Mat, ini ada tempat katanya betul-betul hebat lah katanya, pecah ini katanya. Karena saya itu pada saat itu masih bawa angkot tuh Bang. Jadi kalau mau ke sana itu kan pasti pakai mobil. Akhirnya kita ngobrol merencanakan semuanya sampai semua kita siapkan
Dari semua sajen yang seperti yang kita tadi bilang itu kita siapkan tuh sajen tuh Bang. Sudah siapkan itu sajen. Kita tuh berangkat sore. Sekitar jam 5. Kita ke jembatan 3. Dari jembatan 3 Barelang turun ke bawah, naik pongpong apa perahu kecil tuh. Ada yang nelayan di situ. Udah disiapkan semua, udah naik pongpong itu. Itu posisi tuh di tengah laut Bang, pulau kayak batu kayak karang gitu, tapi udah banyak pohon kayak pulau lah. Di tengah laut itu posisinya itu yang namanya Pulau Kasu itu di tengah laut. Si nelayan ini bilang, ya, Bapak jalan aja, itu di tengah-tengah itu ada makam. Nyampe Bang, udah turun dari kapal ini, dari perahu ini turun, perahu nelayan ini turun kita. Udah bawa tas banyak kayak orang mau persiapan loh, tas banyak, air minum segala macam. Masuk kita tuh ke Pulau Kasu itu. Sampai di tengah memang benar ada sebuah makam di situ. Tapi makam ini bukan seperti makam biasanya Bang. Jadi dia makam kan kalau orang-orang Cina kalau dimakamkan kan batu nisannya besar tuh, Bang. Gede, ya. Oh, nah kayak gitu. Itu di situ entah punya siapa, orang tulisannya aja tulisan Cina semua kan kita nggak paham, nggak ngerti. Nunggulah sampai matahari terbenam, sampai betul-betul malam kita nunggu di situ hingga akhirnya semua apa yang kita bawa, sajen yang kita bawa itu udah kita tata di situ. Si Mang Isa bilang, Mat, Ci, nanti kalau sudah mulai aku tarik. Jadi kan si Mang Isa ini punya kemampuan Bang. Jadi dia narik orang, menarik medium kayak mediumisasi kan, dimasukkan gitu kan. Udah dia udah ngomong tuh si awalnya tuh. Nanti saya yang narik, saya masukkan. Siap-siap aja. Itu udah selesai tuh, baru aja hiyo itu dibakar. Belum aja dia narik. Saya merasakan sesuatu yang pundak saya itu berat Bang. Pundak berat, tiba-tiba gelap. Terus, ini kata si Pauji ya, saya itu waktu itu udah nggak sadar. Saya lari ke arah laut. Ya dikejar lah Bang sama si Pauji sama si Mang Isa itu. Karena belum waktunya si Mang Isa ritual, saya udah kemasukan duluan. Kemasukan duluan, saya lari itu. Mau nyebur ke laut. Itu untungnya saya masih bisa ditahan, bisa ditangkap sama si Pauji sama si Mang Isa. Setengah diseret itu tubuh saya yang berontak tuh, setengah diseret. Akhirnya setelah melakukan upaya itu kedua orang itu tuh saya sadar, saya bengong, sadar tuh karena nggak ngerti apa yang terjadi. Orang namanya orang nggak paham. Udah pokoknya, Mat kamu jangan bengong, jangan diam katanya. Yalah, sampailah pada saat dimana si Mang Isa melakukan narik dimasukkan ke si Pauji. Tuh, narik. Saya duduk nih berdua kayak gini duduk. Tiba-tiba si Pauji ngomongnya pakai bahasa Cina, kan kita nggak paham Bang. Dia ngomong pakai bahasa Cina buah gitu segala macam sambil nunjuk-nunjuk si Mang Isa. Ditunjuk-tunjuk si Mang Isa sama si Pauji yang kemasukan itu, tapi bahasanya bahasa Cina. Cuma dari cara dia ngomong itu kelihatan marah. Sampai ditunjuk-tunjuk, dia nunjuk si Mang Isa tuh gini. Terus nunjuk-nunjuk ke sajen ini kan. Ditunjuk-tunjuk tuh sajen tuh. Marah, tapi kan kita nggak paham. Akhirnya kan di situ tuh ada nih Bang, ada minyak seperti yang minyak buat sajen itu. Terus pakai ada kuas kecil tuh, yang kayak yang buat ngelukis tuh. Itu udah dipotong ujungnya si kuas itu, dicelupin ke minyak. Dikasihkan nih sama si Pauji yang udah kerasukan itu. Dikasih daun pisang kering tuh buat nulis di situ. Nggak mau tuh. Si Pauji itu nggak mau, dia pegang itu kuas itu tapi nggak mau nulis.
Nah marahnya si Pak Uji itu kenapa dan alasannya kita nggak tahu, kita nggak paham. Tapi pada saat itu si Mang Isa seperti yang ngerti bang. Jadi karena memang pada saat kita berangkat itu semuanya sudah dipersiapkan. Itu kan ada peniti, tangan dia itu disonggay peniti itu sampai keluar darah itu bang. Si tangannya itu sampai luka berdarah, diwadahin sama aqua gelas itu dipotong, diwadahin di situ, dikasihkan tuh darah dia itu si Mang Isa. Suruh nulis di situ. Tulis di situ. Udah selesai dia nulis, tapi mungkin saya nggak tahu nih apa maksud si Mang Isa. Dia nulis nih, si Pak Uji ini udah nulis, daun kering yang tertulis dengan darah dia itu dia lipat, dia masukin saku. Nggak lama disadarkan lah itu si Pak Uji itu sama si Mang Isa. Si Pak Uji itu udah sadar, selesai katanya, udah selesai semua udah, nggak ngasih. Tuh. Padahal saya tahu itu. Si Mang Isa bilang nggak ngasih dia. Tanyalah, Mat ngasih nggak? Aku diam, aku nggak jawab. Karena ada sesuatu hal yang si Mang Isa sembunyikan, tapi sudahlah. Si Pak Uji sama si Mang Isa ini sedikit tegang lah bang, karena si Pak Uji merasa si Mang Isa ini serakah gitu kan, nggak mau berbagi. Tapi si Mang Isa itu bilang, nggak ngasih. Pulang tuh bang ceritanya, cepet lah kita. Saya udah nggak enak aja karena kedua orang ini udah nggak saling sapa tuh, nggak enak. So. 3 hari kemudian saya ditelepon sama si Pak Uji, dikasih tahu sama si Pak Uji, Mat, kita ke rumah Mang Isa. Kenapa? Ada apa? Ya udah kita ke sana. Datanglah saya ke rumah si Mang Isa. Itu 3 hari kemudian tuh bang. Hari Jumat nih, Jumat, Sabtu, Minggu, hari Senin tuh saya datang. Hari Senin saya datang, nyampe ke rumahnya. Si Mang Isa itu udah nggak ada bang. Dia meninggal dengan kondisi memuluk bantal guling. Ada bantal guling buat bayi itu bang. Dia peluk bantal guling buat bayi itu erat gitu. Waktu itu udah rame tuh orang tetangga itu udah duduk di depan kan. Udah duduk di depan karena si Pak Uji itu dekat dengan istrinya. Ditanya, kenapa nggak diambil bantal guling itu? Nggak berani itu. Karena memang posisi masih di kamar, si mayat Mang Isa itu belum dibawa ke tengah bang, masih di dalam kamar. Akhirnya sama si Pak Uji itu diambil tuh bantal guling tuh. Di dalam bantal guling itu isinya duit semua. Gila aku bilang. Di satu sisi saya curiga, di sisi lain saya berterima kasih. Curiga mungkinlah ini sesuatu hal yang dia sembunyikan. Saya berterima kasihnya. Kalau seandainya saya ikut mencicipi dari apa yang dia lakukan, apa yang dia dapatkan, mungkin sama juga. Karena masih dalam saku celana si Mang Isa itu ditemukan itu bang. Ditemukan daun kering yang ditulis angka dengan darah itu. Angkanya itu sama dengan nomor yang keluar pada hari Sabtunya. Hari Jumat kita berangkat, Sabtu pulang pagi. Hari Seninnya dia meninggal. Kenapa si Mang Isa melakukan semua ini? Ya mungkin bisa saja karena himpitan ekonomi. Kenapa saya bilang karena himpitan ekonomi? Abang boleh percaya, boleh tidak. Istri dia 2 tinggal di satu rumah yang sama. Anak-anaknya di situ semua. Oh. Istrinya itu 2 di satu rumah. Gila saya pikirnya. Dengan anak yang ya cukup banyak lah. Mungkin karena himpitan ekonomi sehingga akhirnya si Mang Isa melakukan hal seperti itu. Karena waktu saat itu dikasihkan minyak untuk nulis, si Pak Uji yang kesurupan dengan pakai bahasa yang tidak kita mengerti, itu nggak mau. Minyak duyung, minyak misik, minyak nyaparong itu nggak mau. Si Mang Isa ngasih darah baru dia mau. Manggut-manggut dia kayak kesenangan itu bang. Si Pak Uji yang kerasukan kayak orang senang manggut-manggut gitu. Disinilah terjawab bahwa ya mungkin si Mang Isa mengorbankan nyawanya untuk dapat itu, saya nggak tahu. Tapi yang jelas setelah si Mang Isa mendapatkan nomor dengan uang yang tidak sedikit, banyak uang itu bang.
Sampai uang itu dikeluarkan dari bantal guling itu berhamburan. Istrinya aja udah. Istrinya nyebut istighbar. Tapi ya kondisi suaminya udah nggak ada. Dalam kondisi meluk bantal guling, mulut mangap, mata melotot. Udah selesai. Ngobrol dengan istrinya, diserahkan semuanya, diurus sama semua pengurus sana, saya pulang. Satu hal yang membuat saya itu, hal seperti itu tidak membuat kita jerak, tidak membuat kita takut. Malah gilanya si Pak Uji, malah ngajak lagi pergi. Ke tempat yang sama? Bukan ke tempat yang sama, ke tempat di Tanjung Uban. Itu lumayan jauh Bang, Tanjung Uban itu. Kita dari Batam itu ke Tanjung Uban, ke Tanjung Pungur baru nyebrang. Waktu itu bertiga, saya, si Abbas, si Pak Uji. Itu bertiga tuh. Posisi ini makam di tengah hutan Bang. Makam itu di tengah hutan, tapi sebelum kita masuk makam, itu di pinggir hutan tuh ada yang jaga, juru kuncinya ada juru kuncinya di situ. Setelah kita bilang sama juru kuncinya, maksud kita utarakan juru kuncinya itu, niat kita itu mau apa. Juru kuncinya bilang, kamu masuk sebelum maghrib. Pokoknya situasi udah mau mulai gelap masuk kita. Masuk, di dalam sudah kita melakukan ritual segala macam, itu nggak ada. Malam itu udah semuanya lost, sepi, nggak ada apa-apa. Pagi-pagi subuh-subuh si Pak Uji udah marah tuh, teriak-teriak. Dia udah bahasanya udah nggak pantas lah kalau kita bicarakan, sompral. Dia menantang makhluk di sana. Udah nggak pantas itu omongan si Pak Uji itu. Ceritanya kita mau pulang nih Bang, karena itu malam itu nggak ada tuh. Kita pulang, keluar pagi, ditanya sama juru kuncinya, kenapa kalian pulang? Ya dibilang nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya ini Pak. Ini kalau mau ada hasilnya, ini yang dibaca, kasih tuh bacaan sama si juru kuncinya tuh. Udah balik lagi, masuk lagi ke dalam. Masuk tuh Bang. Karena si juru kuncinya minta dibersihkan semuanya. Kalau memang kamu minta rezeki di sini, kamu bersihkan semuanya. Itu kita sapu-sapu, kita bersihkan tulis. Karena makam itu dua. Tengahnya itu pohon besar. Makam itu dua. Nisannya itu dibungkus kain hitam. Sudah kita bersihkan, nunggu sampai malam. Dibacalah mantra-mantra yang dikasih si juru kunci ini. Kasih sama si juru kunci ini, dibaca mantra seperti mantra pemanggil. Setelah dibacakan mantra pemanggil tuh gangguan itu udah mulai keluar. Kan di atapnya tuh seng. Itu dari atas itu bum, benda jatuh. Tapi nggak ada kelihatan ke bawah itu. Udah kaget kita kan. Terus di depan kita itu sumur. Di depan kita sumur. Ada suara perempuan nangis di sumur. Iya, suara perempuan nangis di sumur. Tapi saat itu ya bisa dibilang kita bukan si Pak Uji. Saya itu bukan si Pak Uji. Si Abbas juga bukan si Pak Uji. Kalau si Pak Uji kan udah orangnya kayak gitu. Malah ditantang. Udah kalian keluarlah semua. Tunjukkanlah wujud kalian. Dia sompral betul dia. Nantang dia saat itu. Dia nantang saat itu sambil udah kayak orang super hebat lah Bang. Udah mau tolak pinggang dia nantang nyuruh keluar. Padahal udah di hutan. Gak lama saya sama si Abbas tuh tidur. Tak apa yang dilakukan si Pak Uji kita nggak tahu. Udah pura-pura tidur lah Bang. Lagi asik tuh tidur malam, saya nggak tahu jam berapa tuh. Si Abbas ini teriak minta tolong. Tolong. Nah, saya bangun lihat itu kaki si Abbas itu udah ada yang narik. Kaki si Abbas tuh udah ada yang narik dia. Saya pegangin tangan si Abbas itu sambil saya lihat si Pak Uji udah nggak ada malam itu. Saya tuh bilang sama si Abbas tuh, Bas kamu tuh jangan teriak tolong aja, baca doa, baca apa yang kamu bisa. Karena ada seperti sebuah tarikan dengan kuat sampai saya pun
nggak kuat nahan si Abbas itu, tertarik itu bang. Kita berdua itu saat itu udah betul-betul berdoa sebisanya lah. Berdoa sebisanya, kaki si Abbas itu seperti dilemparkan. Dilemparkan. Mungkin ada sekitar 10 meteran lah. Itu satu sosok itu menunjukkan jati dirinya, menunjukkan wujudnya. Kalau orang bilang mungkin itu sosok genderuwo ya bang. Sosok itu hitam. Tapi yang membuat saat itu kita merasa takut, genderuwo itu pakai mahkota bang. Mungkin itulah rajanya genderuwo. Wah, saya bilang, tanya tuh, Bas, si Lombok kemana? Nggak tahu. Jadi kita betul-betul dalam keadaan tertidur. Setelah si Lombok itu nangtang-nangtang itu kan, setelah si Lombok nangtang-nangtang itu angin itu gak gede ya bang. Itu sampai atap itu pakunya itu kayak lepas, prak prak. Itu tiba-tiba angin itu gede. Si Lombok nangtang, angin itu gede, terasa dingin. Akhirnya kita paksakan merem karena udah lihat si Lombok udah nggak beres nih. Dia udah petang-tang peteng-teng, tolak pinggang, nunjuk-nunjuk, udah kayak orang kesurupan. Terus saya tidur pura-pura sama si Abbas, udah biarin aja. Bener betul. Kita memang dibuatnya seperti tertidur, memang dibikinnya kita tertidur, baru tengah malam terbangun ketika ada orang yang nari. Dengan posisi si Lombok udah nggak ada. Kita tahu itu si Lombok udah nggak ada, kita tunggu sampai pagi. Akhirnya keluar kita dari tengah hutan tuh bang. Ketemu tuh sama si juru kunci itu. Saya tanya, Pak, kawan saya nggak ada. Kawan kamu ini sompral, sombong. Jadi nanti juga dia pulang sendiri. Udah. Saya ditanya lagi tuh sama si juru kunci itu. Kamu dapat nggak yang kamu cari? Karena ada satu mimpi setelah saya ditarik, saya tidur lagi tuh sama si Abbas tuh. Saya bermimpi bang. Itu antara tidur sama enggak lah. Kalau dibilang mimpi, saya enggak merasa. Kalau mimpi kan tidur lelap, ini enggak. Kayak orang merem-merem ayam gitu. Saya merasa si sosok yang pakai mahkota itu datang. Dia datang mau nyengkram muka saya itu. Muka saya itu mau dicengkram. Cuma di sininya tertulis 11-13. Ini merah ini 11-13. Tangannya itu besar. Nyengkram saya tertulis 11-13. Udah. Cerita saya waktu itu udah nanyakan kabar si Pauji segala macam. Karena si juru kuncinya bilang nanti juga kawanmu pulang sendiri. Udah, kalau kalian mau pulang, pulanglah. Pulang tuh bang ceritanya. Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu itu, Jumat itu saya pasang, Sabtu itu saya pasang nggak keluar bang, nomor itu. Hari Minggu, saya dapat charteran itu seharian, ngantar orang Singapura keliling Batam. Keliling Batam tuh. Sampai terakhir jam 9 malam, saya berada bukan di tempat yang biasanya ada orang-orang penjual togel. Pulang saya dari arah Nagoya orang Batam pasti tahu lah daerah. Saya pulang ngebut tuh ke Batu Haji bang. Cuma buat apa? Cuma buat lihat apa yang keluar hari Minggu itu. Wah, nyampe di Batu Haji, saya masih bersyukur nggak gila bang. Karena 11-13 ini keluar urutan nomor 1. Gila. Kalau seandainya saat itu saya nggak dapat charteran, mungkin uang banyak saya dapat tuh bang. 11-13 keluar urutan nomor 1. Sesuai dengan mimpi saya yang mau dicengkram sama si Raja Genderuwo itu. Ya dibilang mimpi ya saya nggak tidur kok. Tapi udah jelas. Wah, saya ngelamun diam. Di satu sisi saya diam nggak jadi banyak duit. Di sisi lain saya diam mikir. Si Pauji milik di mana, kemana. Bahkan sampai detik ini saya tidak pernah tahu nasib si Pauji itu ada di mana bang. Sampai sekarang. Entah dia masih hidup, entah dia sudah nggak ada. Kalau sudah nggak ada, jelas kuburannya kalau kita tahu. Ini enggak, kita nggak tahu. Satu hal, walau bagaimanapun
si Lombok itu banyak mengajarkan saya tentang keberanian dan banyak hal yang dia ajarkan. Kadang saya kalau mikir dia, ya saya nggak tahu dia masih hidup atau enggak. Yang bisa saya lakukan kalau saya ingat dia, yang ngirimkan Al-Fatihah lah sama dia. Kalau memang dia mah, mudah-mudahan Al-Fatihah itu menjadi sesuatu yang baik buat dia. Ya orang kita kenal dia dari awal kerja. Jadi saya pertama masuk Batam kenal sama si Lombok tuh di situ. Pada intinya Bang, sampai saat ini saya nggak tahu tuh si Lombok itu masih hidup ataupun sudah nggak ada. Yang jelas dia banyak mengajarkan hal-hal yang berguna bagi saya. Satu hal, saya hanya bisa ngirimkan Al-Fatihah buat dia. Entah dia berada di mana sekarang, yang jelas dia tidak ada sampai saat ini. Oke, diminum dulu silakan. Ya, makasih nih. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Rahmat saat dulu masih di Batam, dan ini kalau nggak salah di pas video kedua tentang supir angkot tuh emang ada garap togel dulu kan ya. Terus kayaknya nanti aja deh yang togel deh ke supir, berarti pas lagi narik angkot itu kejadian itu gitu kan, kejadian nggak lama dari itu gitu kan nih. Oke, kan kalau aku dengar kan kalau bawa sajen terus ngucapin mantra gitu, itu ngucapin mantra gitu Bang? Ya ngucapin lah Bang. Oh. Kayak si Pak Lombok, kayak si Lombok, si Pak Isa, mereka punya mantra-mantra sendiri. Kayak ngundang mereka. Jadi diundang buat datang. Karena bisa dibilang togel itu macam 1001 cara ya Bang, cara nyampaikan itu. Bahkan pernah sebelum titik ini yang kita ceritakan, saya pernah itu di satu titik sama si Lombok juga. Sampai makam itu saya korek, ada nggak tertinggal di sana, karena dia mimpi nggak ada, kode-kode alami nggak ada. Jadi makam itu saya korek, mana tahu tertinggal di makam. Angkanya? Ya mana tahu ada angka di dalam itu. Sampai ngorek kuburan tuh ya? Iya, dikorek itu Bang, kuburan tuh. Pokoknya berbagai macam cara biar ada angka keluar nih dari sosok ini gitu ya. Kayak orang gila lah Bang. Iya. Kayak orang gila, dibikin kayak gila memang benar-benar. Kita jadi hal-hal yang di luar nalar aja bisa kita lakukan. Oke, berarti kalau dihitung-hitung dari awal masang terus dapat kan 900.000 apa 1.800.000 tuh pertama tuh ya? Saya pertama itu 125 kali 10.000 Bang. 1.200.000. 1.200.000. Kemudian yang kedua 9 juta. 9 juta. Yang ketiga 11.13. 11.13 saya nggak dapat itu. Yang terakhir 11.13 itu karena kan saya hari Sabtunya nggak keluar, hari Minggunya itu saya dapat charteran. Kalau misalkan dapat Bang, yang angka terakhir 11.13 yang Abang bilang urutan nomor 1, berapa dapatnya? Ya sekarang Bang kalau 1.000 2 juta, kalau 10.000 udah 20 juta kan. Nah kalau masang 20.000, nah, sekarang kan model masangnya nggak gitu Bang, ada yang colok besar aja. Jadi kalau misalnya keluarnya besar, hadiahnya berlipat. Berarti bisa sampai ratusan dong ya? Oh iyalah Bang. Misal nih, saya colok nih, ini nyolok besar aja. Jadi keluarnya yang 1, 2, 3 aja. Itu udah jumlahnya bukan 2 juta Bang. Ratusan ya? Iya. Makanya si Mang Isa pada saat itu sebelum dia kejadian di Pulau Kasu itu, dia nggak mau bagi. Ya mungkin kalau dibagi nomornya nggak keluar atau mungkin dia takut, nggak tahu. Oke, nah pernah nggak Bang masang nggak dapet, terus kemudian ikut ritual dulu, dimimpiin, pasang nomornya, terus nggak dapet sama sekali nih? Ya kalau kita bicara seperti itu sering Bang, karena nggak semua tempat angker yang kita datangin itu ngasih nomor. Gitu ya? Kadang dia ngasih nomor, tapi nomor itu nggak keluar sama sekali. Makanya si Lombok itu marah itu kan kayak gitu. Wah sini setan-setan bodoh semua, bongok semua. Wah udah bahasanya udah nggak pantas. Karena nggak keluar nomornya gitu ya? Karena nggak dikasih. Karena nggak dikasih. Iya. Berarti kayak ngasih tanda tuh kayak dimimpiin, kayak dapat apa di tempat itu gitu ya. Terus isyarat-isyarat apa setannya gitu ya. Wah kayaknya ini dipasang deh. Taunya keluar mungkin tadi 2 angka, 3 angka gitu ya. Oke.
Nah, terus kemudian nih Bang, yang meninggal tadi siapa Bang? Lupa Bang namanya Bang. Mang Isa. Bang Isa gitu kan nih, kan meluk guling. Meninggalnya ya, terus isi gulingnya duit. Duit. Kira-kira kalau totalin ratusan juta Bang? Kalau ratusan mungkin Mendekati ya? mendekati lah. Karena duit itu udah nggak ada duit kecil Bang, duit besar semua. 150 kali gitu. 50. Pecahan itu Ya, ya? pecahan besar semua. Itu satu bantal tuh dipres, diteken gitu bantal tuh. Oh ya padet dong itu. Makanya istrinya sampai nyebut astagfirullah, astagfirullah, orang bantal itu dikeluarkan duit semua. Dia serakah Mang Isa tuh selalu saya bilang. Di satu sisi dia serakah, di sisi lain ya saya nggak menjelekan dia sih. Oke, terus kemudian nih, paling banyak dapat berapa Bang selama nyari nomor togel tuh? Paling banyak selama nyari togel itu tuh, dapat uangnya tembusnya gitu. Saya pernah dapat 24 juta Bang. Menangnya, kalau kalahnya? Kalahnya nggak terhitung, asli. Karena kita bukan kalah di masang aja Bang. Kita kalah di buat sajen-sajen gitu. Berarti sajen itu mahal juga ya? Lumayan lah Bang kalau buat sajen itu. Karena nggak selalu gitu. Misalnya nih kita nih datang nih, saya datang ke satu tempat, kita bawa sajen seperti yang biasa kita kasih. Itu bisa aja. Kemasukan orangnya dia minta sajen yang lain. Nah, kalau malam-malam muncul ya, mintanya yang lain misalnya kambing apa gitu ya. Itu. Oke, nah berarti si Mang Isa ini meninggalnya gara-gara apa Bang ya? Dia tiba-tiba tertidur gitu tuh. Menurut pengakuan istri atau mungkin istri pernah cerita gitu. Waktu itu kan dipaksanya si Lombok itu setengah kemasukan itu dipaksanya nulis pakai minyak itu. Tapi yang masuk itu nggak mau nulis, minta akhirnya dikasih darah. Nah, kalau saya berpikir pada saat itu, bisa aja arti darah itu, kalau yang namanya hal-hal seperti itu, darah itu bisa diartikan nyawa. Kematian gitu ya. Kematian. Jadi dia ngasih nih nomor, tapi aku minta tumbalnya dari nomor ini. Oke. Tukar nyawa. Nah. Nyawa lu diambil nih kasih duit. Dikasih gitu. Nih nomor nih. Melalui perantara togel. Oke. Nah, kan si Pak Uji ya? Pak Uji, ya kan? Si Uji ini kan hilang tuh Bang sampai detik ini. Dan nggak tahu keberadaannya gitu kan nih. Berarti kan terakhir ketemu kan pas di pulau di hutan Tanjung Udan. Iya, Tanjung itu. Apa mungkin Pak Uji ini kayak ditukar dan Pak Uji masuk ke alam lain itu? Ya bisa aja sih Pak Uji ditarik ke alam mereka karena kesombongan dia. Bisa aja karena kalau seandainya pada saat itu si Abbas itu ditarik, dia nggak dilepaskan, mungkin si Abbas juga ikut. Atau mungkin saya juga waktu itu ikut. Oke, Bang Rahmat ketika nggak tahu Pak Uji ini nggak ada, sempat ke kontrakannya nggak main, nyari gitu? Saya tuh datangin, pulang saya dari sana itu Bang. Pulang dari sana hari Sabtu. Itu hari Sabtu nggak ada yang dalam pikiran tuh bagaimana saya nyari si Pak Uji. Saya datangin ke rumah kontrakan dia. Barangnya masih utuh. Rumahnya juga terkunci, rumahnya terkunci. Saya intip di jendelanya itu udah utuh semua barangnya. Saya tanya ke tetangganya nggak ada pulang. Bahkan ada saudara satu kampungnya, saya tanya, nggak ada kabarnya. Jadi nggak tahu nih ya? Iya. Sampai saudara satu kampungnya itu telepon sama yang di Lombok sana, nggak ada dia. Nggak ada. Oke. Kalau Mang Isa kan emang udah meninggal, pasti udah nggak ada. Misal Pak Uji ini, siapa tahu nonton nih Bang apa yang pengen Bang Rahmat sampai nih. Siapa tahu kan keluar dia dari alam sana, ya kan? Kita nggak ada yang tahu Bang. Ya kan? Aku seneng banget kalau seandainya dia ada di sini nonton. Kalau sempet dia ada di sini nonton, kita pernah hidup susah bareng, kita pernah berkelana bareng, udahlah, sudahi semuanya. Sudahi masa-masa kelam dulu, udahlah. Gitu kan ya? Iya, ya berarti dapat puluhan juta, tapi kalau tadi Bang Rahmat bilang, ya kekalahannya mungkin lebih dari Bang. Kemenangan, gitu kan ya? Sampai bisa dibilang orang mencari togel itu kayak orang gila Bang.
asli kayak orang gila. Ngecak-ngecak nomor apa diganto ganti gonta-ganti gitu. Banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang memang tidak masuk nalar untuk nyari nomor itu, tapi ya itulah. Oke, pertanyaan terakhir Bang. Apa yang bikin Bang Rahmat kapok tentang kejadian itu? Tentang masalah togel menogel nih. Apa yang membuat saya kapok Iya. tentang kejadian togel ini? Sebenarnya setelah kematian si Pauji atau kepergian si Pauji atau kehilangan si Pauji, saya belum sadar. Satu hal yang membuat sadar adalah ketika saya sudah ngomong sendiri. Ngerti lah Bang, paham lah. Oke. Nah, orang kalau udah ngomong sendiri artinya kayak gimana? Di titik stres gitu. Udah di otak ini udah angka semua Bang. Udah kayak orang gila ya. bukan orang yang maaf udah, ya kan, iya kan? Iya, udah ada di otak. Udah nggak. Kalau saya lihat ada orang nanya sama orang gila, gila. Kayak gitu. Udah ngomong dia, ngomong sendiri. Oh, nggak mau kerja, dibuai angan-angan, pinginnya duit besar, nggak mau kerja, ngode terus, duit kagak ada, bahkan mau dia punya angka bagus, uang buat belinya nggak ada. Udah kan. Uang Lebih parah. Dimakan jin tuh ya, namanya emang bener tuh ya. Ya memang bener Bang. Setan dimakan jin tuh. Si Pauji tuh dapat 14 juta itu 3 hari, 3 malam dia di lokalisasi itu. Saya yang nganternya itu. Asli Bang. Mat, tidur sini aku yang bayarin. Wah. Mat. Itu ya kan, iya Bang Rahmat maksudnya ya kan. Iya, Mat gila. sini Mat. 3 hari ludes tuh udah. Besoknya udah habis itu ya, pasang lagi, kalah lagi, pasang lagi. Asli. Oke ya. Itu ada itu lokalisasi di situ tuh. Saya antar dia tuh. Wow, tuh Sabtu Minggu Bang di situ tuh. Wah, Itu berduit. gokil Gila sih, dia. gokil sih. Memang udah gila tuh dia bilang. Ya, untuk teman-teman semua nih yang masih bergelut dari bidang itu ya, togelan segera keluar dari lingkaran setan itu, bahaya gitu kan. Karena sampai bahaya. sekarang masih ada togel tuh Bang. Iya ya. Cuman tapi nggak kayak dulu banget fair-fairan gitu ya. di media itu kan sekarang masih ini kita klik aja di Google keluar itu Toto Singapura itu keluar tuh. Masih kayak Iya dulu di sistemnya. komenan YouTube juga banyak kan judi tuh yang ini tuh. Iya segera keluar lah sebelum terlambat gitu kan ya. Bukan asli Bang. Oke ya wis Bang Rahmat, sebelum ditutup nih Bang videonya, kira-kira Bang Rahmat punya pesan gak nih Bang untuk teman-teman semua atas pengalaman hidupnya Bang Rahmat yang masa kelam lah. Ya, sesuatu yang besar yang datang tiba-tiba mungkin satu saat akan membuat kita tersiksa. Ya itulah Bang. Saya mendapatkan sesuatu yang besar, wah tapi tersiksa ujung-ujungnya. Nggak dapat apa-apa, tidak jadi apa-apa, tidak mendapat apa-apa. Malah jadi beban hidup. Jadi kayak lebih gila gitu kan. Iya. Habis kita doakan semoga Bang Rahmat nih sehat selalu Bang ya. Oke Bang. Umur gitu kan, murah rezeki, begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Rahmat ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, makasih banyak loh udah hadir Sama-sama, lagi Bang. loh. Alhamdulillah. Bungkus.